Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Ya, semoga saja semuanya dalam keadaan sehat. Baiklah, untuk video kali ini Bapak akan menjelaskan kepada kalian materi kita, yaitu tentang zakat. Baiklah, kita langsung saja. Ketentuan zakat. 1. Pengertian zakat. Zakat menurut bahasa atau lughat memiliki beberapa makna, antara lain tumbuh, suci, dan berkembang. Sedangkan menurut istilah fikih, zakat adalah sejumlah harta yang diambil dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang dalam Al-Quran sering disebut secara beriringan dengan perintah sholat. Berbeda dengan infak dan sedekah, zakat merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim ketika mereka telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan menunaikan zakat, kita dididik bagaimana menjadi pribadi yang pemurah, ikhlas, dan tulus menolong orang lain yang hidup dalam kekurangan. 2. Hukum dan dalil zakat. Menunaikan zakat hukumnya adalah wajib bagi yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal ini didasarkan pada ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surat At-Taubah ayat 103 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. 3. Mustahiq zakat. Nah, sebelumnya, apakah kalian sudah mengerti dengan pengertian mustahiq zakat? Mustahiq zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil Fariidatan minallah wallahu alimun hakim, yang artinya
Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang miskin, orang-orang fakir, amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya atau mu'allaf, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat 60. Nah, berdasarkan ayat tersebut ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. 1. Fakir, yaitu orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak memiliki harta, dan tidak mempunyai pekerjaan untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Sebagai perumpamaan, istilah fakir adalah ia membutuhkan 10 tetapi ia hanya mampu memenuhi 2, atau bahkan tidak mampu memenuhi sama sekali. 2. Miskin, yaitu orang yang tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Sebagaimana perumpamaan adalah ia membutuhkan 10 tetapi ia hanya mampu memenuhi 7 atau 8. 3. Amil adalah orang, lembaga, atau badan panitia yang diberi tugas untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Syaratnya adalah muslim, baligh, berakal sehat, merdeka, adil, jujur dan amanah, dan memahami hukum dan ketentuan yang berkaitan dengan zakat. 4. Mu'allaf adalah orang yang baru masuk Islam atau ada harapan untuk menjadi seorang muslim. 5. Riqab adalah budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar ia dapat menebus dirinya untuk merdeka. 6. Gharim, yaitu orang yang mempunyai banyak hutang dan tidak memiliki harta untuk melunasinya. 7. Sabilillah adalah seseorang atau sebuah lembaga yang memiliki kegiatan utama berjuang di jalan Allah dalam rangka menegakkan agama Islam. 8. Ibnu Sabil adalah musafir yang sedang dalam perjalanan yang tidak bertujuan maksiat di negeri rantauan, lalu mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam perjalanannya. 4. Orang yang tidak berhak menerima zakat. 1. Orang kaya. 2. Keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. 3. Orang non-muslim. Selain muslim tidak berhak menerima zakat. 4. Setiap orang yang wajib dinafkahi oleh muzakki atau wajib zakat. 5. Budak. Baiklah, sekarang kita masuk pada materi macam-macam zakat. 1. Zakat fitrah. Zakat fitrah secara bahasa berarti bersih atau suci. Menurut istilah, zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa bahan makanan pokok
yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri dengan tujuan membersihkan jiwa dengan syarat dan rukun tertentu. Melaksanakan zakat fitrah hukumnya fardu ain atau wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Adapun tujuan dari zakat fitrah adalah memenuhi kebutuhan orang-orang miskin pada hari raya Idul Fitri dan untuk menghibur mereka dengan sesuatu yang menjadi makanan pokok penduduk negeri tersebut. Zakat fitrah harus memenuhi rukun-rukun tertentu, yaitu rukun zakat fitrah. 1. Niat untuk menunaikan zakat fitrah dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. 2. Ada pemberi zakat fitrah atau muzaki. 3. Ada penerima zakat fitrah atau mustahik. 4. Ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Adapun syarat wajib zakat antara lain: 1. Islam. Jadi orang yang tidak beragama Islam tidak wajib membayar zakat. 2. Orang tersebut berjumpa dengan Ramadan dan ada pada waktu terbenam matahari pada malam Idul Fitri. 3. Mempunyai kelebihan harta atau makanan baik untuk dirinya maupun keluarganya. 4. Berupa makanan pokok penduduk setempat. Waktu pembayaran zakat. 1. Waktu yang dibolehkan yaitu sejak awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. 2. Waktu wajib ketika seseorang menjumpai Ramadan walaupun sesaat sebagian bulan Syawal. 3. Waktu yang dianjurkan yaitu setelah sholat subuh sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. 4. Waktu makruh yaitu menunaikan zakat setelah sholat Idul Fitri. 5. Waktu yang haram yaitu membayar zakat fitrah setelah hari raya Idul Fitri. Nah, jadi waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah ini sampai sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Nah, ketika kita membayar fitrah setelah sholat Idul Fitri, itu tidak dianggap lagi sebagai zakat fitrah, tapi dianggap hanya sebagai sedekah biasa. Ukuran zakat fitrah yang wajib dibayarkan. Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk bahan makanan pokok daerah setempat. Sebagai contoh, daerah yang makanan pokoknya beras, maka membayar zakat fitrah adalah dengan beras. Menurut pendapat mayoritas ulama bahwa zakat fitrah dikeluarkan dengan kadar ukuran 1 sa', yaitu sekitar 3,5 liter atau setara dengan 2,5 kg beras. Nah, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami konsep tentang ketentuan zakat fitrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.